Saya mewakili CEO ASEAN Lokomotif Prof. Reja. Mohon maaf beliau tidak bisa join di siang hari ini karena beliau sepulangnya dari Kuala Lumpur minggu kemarin itu beliau kurang sehat sampai hari ini belum bisa join. Jadi mohon maaf semuanya. Yang kedua terima kasih buat Ibu Umi Julfa, Dr. Umi Julfa, Vice Rektor Unuga ya Universitas Cilacap, sama Tuan Syekh M. Ijam. Jadi intinya ALC ini hanya mengkolaborasikan supaya nanti teman-teman bisa sebentar, ini ada yang bocor. Nah, jadi bisa berkolaborasi selanjutnya untuk baik itu mobility maupun di artikel jurnal. Tuh. Dan mungkin sebagai informasi, Tuan, kalau tidak ada halangan, eh, selepas bulan ini, bulan November akan datang, ALC atau kami akan mengajakkan kunjungan ke Malaysia. Salah satunya mungkin ke UNKL. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan ini bukti bahwa eh, kolaborasi kita ini atau dari UNUA, dari Cilacap ini diaplikasikan hari ini. Jadi mungkin nanti secara fisikal, insya Allah Ibu Dr. Umi meluncur ke Kuala Lumpur atau ke UNIKL, insya Allah. Baik, Insyaallah. itu mungkin kami sepit dari saya. Untuk yang kedua, saya akan putarkan video barang 3 menit saja supaya teman-teman dari Malaysia, ada yang dari Thailand, ada yang dari Indonesia, dari Banten Jaya ada, Cilacap ada, akan kami putarkan video ALC. Kejam. Oke, udah clear. Bagus, clear. Silakan Tuan. Oke, Assalamualaikum dan very good afternoon to Indonesia and Malaysia. All right. First of all, I would like to introduce myself. All right. Can you hear my voice? Can you hear my voice? Student, can you hear me? Is the volume okay? Okay. Okay. All right. Can you see my slide? Is it clear? Clear, Tuan. Okay. All right. Okay. Thank you. All right. So first of all, my name is Associate Professor Dr. Sheikh Muhammad Hizam Sheikh Harudin. I'm from the Management and Entrepreneurship section at University Kuala Lumpur Business School, University Kuala Lumpur, Malaysia. Right. So first of all, I would like to say thank you to the organizer. All right. Prof. Sharul and Indah, all right, from ALC, Asian Lecturer Community, for inviting me. Thank you very much, right, for this lovely afternoon to give an online lecture. All right. Okay. So since I have a very short time, all right. So and of course, I thank you for the audience also for attending this lecture. Right? Thank you. All right. Okay. My topic today, okay, without further ado, all right, my topic will be on sustainable rural development and policy in Malaysia. For a start, I'm also a researcher in this sustainable development, and I also help the Ministry of Rural Development in Malaysia to come up with a policy for the country in terms of developing the rural areas in Malaysia. So I'm also, I'm a researcher and also a consultant to the government. I'm also a trainer in terms of sustainability and rural development, right, and policy. So this is a privilege for me to share
my knowledge and expertise in this area to all of you. All right. So within the context of Malaysia, today I will try to speak on what are the policy that help to assist how the rural areas in Malaysia can be sustained in terms of its development. Right. Okay. All right. So what are the topic that I will talk today? Number one is the technical aspect of the definition of a rural perspective. Sometimes this technical needs some focus, right? So this definition will help you to understand what are the terms that I use in this lecture, right? Secondly, I will talk on the policy, right? Past independent, meaning that after Merdeka, past independent, post independent, what are the policies to help to develop the rural areas in Malaysia? All right. And then I will talk on Malaysia Madani. Right? This is a latest concept used by our Prime Minister Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, in terms of sustainability development and the context and implementation of it. All right. And then we also help to develop the policy by the year 2030. So looking forward, what are the policy that can help to sustain the rural development? All right. And then how does we transform the rural areas into becoming more modern, right? This is under rural development transformation. And then I also would like to talk on SDG. I'm sure some of you have come across this concept by the United Nations, right? What is Sustainable Development Goal and how does it impact the rural leaders, right? You as the student one day would become the leader of your people, of your village. How does you can help in terms of sustaining the world, all right? Okay, and then finally, I will talk on the comprehensive and integrated development with regards to sustainability development and policy direction, right? Okay, the technical terms that I use here, number one is policy. What does policy means, all right? Policy refers to any action taken by the government in improving the economic progress for the well-being of its people. So policy relates to the well-being of the people, and of course it's related to the economic development. All right. Rural. Second term, technical term that I use is rural. Right. Rural refer to the areas outside the urban areas, outside the city. Right. In kampongs, in villages, that is rural. Right. Meanwhile, development refers to the process of or the initiative planned by the government to improve and improve the achievement of the economic sector for the sake of political stability and the well-being of the people. All right, so that is the definition of development. And then I also use this pembangunan luar bandar, right? So this is referring to the development of the rural areas, right? It is an agenda by the government, right, to solve the poverty rate and the underdevelopment of the rural areas, right? Underdevelopment of rural areas. And then we have this rural development policy. This rural development policy refers to the action by the government to face the challenges that will occur in rural areas to achieve prosperous rural vision and with the slogan of urbanizing the rural area. So this is the slogan that we use to help develop the policy for the rural areas. All right. So I hope you understand with this technical, which I already defined here. Okay. And next I will talk on the policy that have been developed after Merdeka, after independence of Malaysia. Right after the independence of Malaysia, during the period of 1957 to 1970, the government is focused on the development of the basic infrastructure. Right, the basic infrastructure here
includes land development, water, electricity, and then they have a national rural development plan also, right? And we also have a red book. A red book means the rural economic development. How do we plan for the improvement of economic of the rural people? All right. And then by the year 1970 to 1990, we have come up with the NEP, right? NEP is the new economic policy. This policy includes poverty eradication, right? Economically without discrimination, right? Also, secondly, the focus of the NEP is the society restructuring, right? We want to eradicate economic identity based on economic functions, all right? Next will be the rural philosophy and new strategy. This is in 1984, right? Historically, our slogan is a prosperous, attractive, and profitable rural area, right? We want to make that happen, right? To help the rural people improve their economy, right? And then the National Development Policy, which occurs during the period of 1997 to 2000. All right, this involved the Vision 2020, which is made known by our old Prime Minister, Dr. Mahathir Mohamad, all right? And the Vision Village Movement, GDW, whereby it will improve the quality of life of the rural people and to have them, the infrastructure improved or empowered, as well as to eliminate poverty. This is our policy to help improve poverty in the rural areas, all right? In 2010, the government has transformational plans, right? What are the plans that we are talking about is One Malaysia, all right? Government Transformation Plan, GTP, Economic Transformation Plan, ETP, right? 10th and 11th Malaysian Plan, as well as the NKRA, right? The National Key Results Areas, right? By the year 2020, the Rural Development Policy, all right? We have drafted or even approved by the government parliament, by the parliament, to have this policy implemented, and the slogan is urbanizing the rural areas. So we want to modernize the village, all right? And the latest development in the policy of rural development is Malaysia Madani, all right? So this is made known by our Prime Minister, current Prime Minister Anwar Ibrahim, all right? Who is the proponents to Malaysian Madani to build a Madani society, right? This is the latest development in the policy for rural. Okay. Now let's move on. Okay. I want to talk about the sustainable development in terms of Malaysian Madani. This is the latest one, right? So what does it mean by sustainable development in Malaysian Madani? So rural sustainable development needs to take place continuously, right? Focusing on the ability of the individuals, families, communities to ensure inclusive change through planned programs, right? So what are the areas that need to be focused? So Malaysia Madani focus on improvement of governance, okay? We want to have good and efficient governance, right? That is our main aim, right? One of our main aim here is to have a good and efficient governance at local, district, and regional levels, okay? How do we do that? By connecting the private sector as well as civil society and strategic government agency. So this is the novel idea. Tuan, bermasalah internet. Right? So this has become the source for the Ministry of Rural and Regional Development. All right? Okay. Basically, there are 10 areas
10 areas. All right, 10 areas that involve in terms of policy making. What are the areas that is involved in the policy making for the rural ministry? All right, economy. We focus on economy. Number 2 is on entrepreneur, right? As you know, it's important for the income of the rural people, entrepreneurship, and also it provides the employment for the rural people, right? And then or human capital, we train our village people that they have skill to do jobs, all right? And then prarana infrastructure, right? We want to improve the infrastructure of, all right, environment. Okay, so environment will help in terms of sustainability of the rural areas. And finally, development. All right, so these are the 10 areas that we focus on when making a policy for the rural areas. All right. Okay. Okay, so basically, we want to have a core number 1 is competitive and sustainable economy. So we want to increase or added value to local resources to generate wealth, entrepreneurship, and job opportunity, supporting economic diversification and building uniqueness of local product, encourage private investment, grouping the economy, and multifunctional economic activities. All right. Secondly, is the entrepreneurship, which drives the economic development. Right. Entrepreneurship is the main chosen career, create a conducive situation for the birth of entrepreneurs and rural community enterprises. Helps the success of the enterprises implemented. Okay. And then the third core is quality human capital, right? Rural human capital that is quality, viable, sustainable will make the quality education system. So we don't want the rural people to be left out in terms of education, right? Education, okay? And then core number 4 is a complete and advanced infrastructure. So quality and sufficient rural infrastructure to support economic development, right? And create an attractive and conducive living environment as a place to live, right? Invest and as a tourist destination. Okay. Excellent. Number 5 is excellent of the rural youth generation. So the empowerment of rural youth who have a high character, knowledge, skill, patriotic, creative, innovative, and enjoy continuous income sustainable through the field of entrepreneurship. Okay. Number 6 is progressive rural women. All right. So progressive rural women in all aspects of life will include their education, their health, their social, and also leadership. And then core 7 is prosperous rural life, right? So the development of healthy lifestyle, healthy living, safe and prosperous for the rural communities. Number 8 is effective delivery and governance system, right? We want to create the delivery system and rural governance that is of integrity, efficient, and effective, strengthening coordination and integrated collaboration. Empowerment of village-level governance and increased community involvement in planning and implementing and monitoring rural development. Number 9 is biodiversity and sustainable environment. So we need to preserve our biodiversity and sustain the environment for a sustainable development approach, increase the community awareness, all right, and responsibility, and promote environmental friendly as a way of life, right, as a way of life. Okay. And then finally, number 10, housing, regional development, and integrated rural settlement. Home ownership in the countryside, empowerment of regional development, balancing development between urban and rural areas,
and between rural areas, as well as the development of sustainable rural settlement. They are able to attract the migration of urban residents of rural. And then transformation, right? You see, right? For in terms of rural, right? The first transition is introduced by Tun Abdul Razak in 1957, right? The aim of developing a physical infrastructure and widely providing basic facilities to the rural residents. Okay, with the aim of developing a physical infrastructure and widely providing basic facilities to rural residents. So it provides some solid foundation for the rural areas to move actively and develop. Secondly is the Red Book, all right? The Red Book was launched on May 6, 1960, which were aimed at producing parallel development at all levels of rural areas. There are actually 3 levels. One is center, second is state, and third is district, right? It also aims to instill a sense of community and interest in local development. So the implementation of the Red Book Plan places Malaysia as a successful country with a holistic approach to rural development on a global scale. Next is RIDA, part of the transformational process of the rural areas. The organization was established in 1951 with the general objective of providing comfort and raising the socio-economic status, of rural people by increasing the development of infrastructure and development of rural industries. Right, the RIDA mobile shop that was introduced on July 15, 1960 was an effort to market rural products, right? Okay, next would be the Adult Education Division. So the Ministry of Rural Development also established the Adult Education Division in the rural areas, all right? Next, KEMAS also, a division in 1977, involved in the human capital and development of rural communities. And next transformation is the NEP New Economic Policy, 1970 to 1990. The idea is two-pronged strategy, right? All right. And then next is the new ways in village and rural development. It was introduced in 1994. The idea is to improve the economic status, right, of rural community, right? So this have succeeded in improving the quality activity of agriculture, increasing the income of the farmers and the rural workers, facilitating the delivery of services and infrastructure. It also reduces poverty by fostering the spirit of effort and cooperation and creating self-reliance in economic endeavors that benefit the whole rural communities. All right. And then transformation process goes on, right? Which you can see from the second rural development transformation. This focus on the development of human resources or human development, right, in the rural areas. So this paradigm shift in thinking and a complementary approach to the underlying philosophy, which was first formed in the first rural development transformation. The new philosophy and strategy was introduced in 1994 to form quality rural people who possess good values, so that they can use their time, information, and resources optimally, right? And ultimately produce excellent levels of economic development and family well-being, right? So the economic opportunities provided in the countryside will be utilized more comprehensively by human resources. And then the vision village, all right?
movement GDW, which was launched in July 4th, 1996, emphasizes on the involvement of villages in the program planning process to make it more developed, attractive, and profitable. Right. So this involve organization and continuing effort to realize the process of raising the awareness and developing the attitude of the villages towards rural transformation. Okay, so now I will talk on the sustainable development goals. Basically, all around the world, we are trying to transform the world ourselves to make it more sustainable. All right. So basically, there are 17 SDGs, as you know. All right, let's go through one by one. Number one is no poverty, right? Economic growth must be inclusive. Concept used here is inclusivity, right? To provide sustainable employment as well as equality, right? So we want to have no poverty to the world, right? So what are the role that the rural leaders need to do, right? So practically speaking, we must ensure rural residents enjoy the overflow of the country's economic growth, right? By encouraging them to be directly involved in employment and entrepreneurship by generating income equitably, right? So that is the number one sustainable development goal. Number two is to have zero hunger, right? So the food and the agriculture sector will offer key solution, right, for development and emphasizes the issues of hunger and poverty eradication. Rural leaders must encourage rural communities to engage in agriculture as well as entrepreneurship in an effort to generate local economy and same time address the issue of hunger and poverty. Life, promoting well-being all ages is essential for sustainable development. So the leaders must encourage the community to practice life. A healthy mind starts from a healthy body. Okay. Next is quality education. Right, acquiring qualification is the basis for improving the people's life and sustainable development. So the role of the leaders is to emphasize the importance of education in improving people's well-being and increasing income. All right. Next is the equality. Gender equality is not only a human right, but a necessary foundation for prosperous and sustainable world. So the role of the rural leaders is to emphasize gender equality, right, in their community to well-being through healthy competition. Next is goal number 7 is affordable and clean activities through participation in labor market in an effort to generate sustainable income. Next is reducing inequality, to reduce inequality, right? Paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized. To be involved in whatever that the government have, which also involve integrated activities. All right. Number 11. Services, energy, housing. Leaders must encourage engagement with the stakeholders in channeling and providing basic facilities such as road transport, network training centers, and other facilities. Number 13 is climate action. So climate change, right? It's a global challenge that everybody is affected everywhere. So the rural leaders must collaborate in people with regards to the importance of climate change challenges in their everyday life. In life in the ocean, a vigilant management of this global source is a key feature to sustain a future. Right? So the leaders with the local authorities
and Sorry, the related parties in raising public awareness five of the minute mo ba? importance Tuan? of life 5 minute mo. ecosystem as a source of tourism, food protein, valuable treasures for future generation. All right. Number 15 is life on land, sustainability, manage forest communication, and degrade, stop biodiversity loss. So the leaders of terrestrial life ecosystem, the sustainability of the priceless nature. Number 16, peace, justice, and strong institutions, access to justice for all, and building accountable institution at all levels. So the rural leaders must give awareness and reminding the local community on the importance of the values of justice and the integrity of social institution. So similarly, Malaysia is a sovereign country, the diversity of races, customs, 5 and minute mo, Tuan. culture, and Hello? at the same time, it's the basis for country's prosperity and progress. All right. So and then comprehensive sustainability development. Sorry, Tuan Dan jam 5 Must minute improve mo. the economic development. Baik, Ibu, silakan untuk memaparkan 30 sampai 30 menit saja, silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Iya, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suaranya terputus-putus, Bu. Baik, sekarang sudah clear, Bapak? Masih kecil. Coba agak dekat sedikit. Ya. Iya, ini suara Bapak Ibu juga terputus-putus. Ya, udah clear. Silakan Bu, lanjut. Baik. Alhamdulillah ya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada terutama adalah pada CEO dari Asian Lecturer Community, Mr. Sahrul Riza, yang semoga selalu sehat ya, disehatkan kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Indah yang memfasilitasi kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Tuan Syekh Hisham dari University Kuala Lumpur. Okay, on this time, gender management or gender perspective, university management or gender perspective. This is my opinion. The early concept and then opportunity and challenges to make gender responsive university and so make sure the university management department strategy with a gender perspective, and I have a story perspective PTLB in Indonesia. Like on the perspective and the background on this webinar, because education is the right of every human being, education including higher education. Jadi setiap warga negara di Indonesia atau manusia pada umumnya itu kan sebenarnya memiliki hak ya untuk memperoleh pendidikan, termasuk adalah pendidikan yang sampai di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Dan semestinya ini setiap warga negara ini bisa memperolehnya itu secara aman, kemudian secara nyaman, secara adil, dan secara setara. Dan ini bisa dijaminkan kalau kampusnya itu menggunakan perspektif gender. Dan pada kenyataannya kalau kita lihat bahwa ternyata masih kita lihat beberapa kejadian, misalnya ini ya berbasis kepada hasil survei dari Kementerian
pendidikan dan riset di Indonesia ya pada tahun 2020 itu ternyata di kampus sendiri ya sebagai lembaga pendidikan tingginya itu ternyata benar-benar ada apa istilahnya ya kejahatan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi, dan ini diakui oleh sekitar 70% ya dari dosennya, dan 63%-nya itu ternyata nggak mau lapor. Mungkin ini berkaitan dengan budaya rasa malu dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ya, campus infrastructure is not yet gender responsive. Jadi beberapa kampus itu juga sarana prasarananya atau infrastrukturnya itu tidak responsif gender. Open fire rooms, no spirit meal female toilet. Jadi kayak misalnya musola atau masjid itu terbuka sehingga antara laki-laki dan perempuan itu bisa saling melihat, bahkan perempuan itu seolah-olah tidak memiliki ruang privasi ya. Kalau membuka jilbab, membuka mukena itu akan kelihatan dan lain sebagainya, dan bahkan ada beberapa perguruan tinggi ini yang toiletnya antara laki-laki dan perempuan itu masih sama. Apalagi kemudian fasilitas for people with disabilities are still lacking. Jadi beberapa fasilitas yang mestinya diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki disabilitas ini juga masih sangat kurang. Dan kalau kita lihat profil gender ya di beberapa perguruan tinggi, saya hanya mengambil contoh saja ini di perguruan tinggi di sekitar saya, ini the gender profile of university is still dominated by men, especially in the rank of directorate, deans, and institutional manager. Jadi jajaran tinggi ya, direktorat, kemudian dekanat atau ketua lembaga-lembaga itu masih banyak didominasi oleh laki-laki. Begitu juga ada semacam label bahwa program studi tertentu itu identik dengan perempuan seperti program studi pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi. Sehingga kemudian para dosennya ini juga didominasi oleh perempuan, atau sebaliknya yang program studi yang basisnya adalah sains, kemudian engineering, matematik, ini diidentikan dengan program studi laki-laki, sehingga yang namanya para dosennya ini juga didominasi oleh laki-laki. Tentu hal seperti ini menjadi bagian dari titik kritis kita ketika kita mencoba untuk memahami apakah kampus kita itu sudah termasuk kampus yang responsif gender. Sehingga berangkat dari sini, maka ada semacam keprihatinan bagaimana sih sebenarnya kita mencoba membangun university management in gender perspective. Jadi kita mencoba membangun universitas ya yang berbasis kepada gender atau berperspektif gender yang nanti terinternalisasikan atau terintegrasikan dalam setiap proses, program, aktivitas, dan bahkan budgeting ya. Dan berdasarkan hal itu, maka untuk bisa mengetahui apakah kita bisa melakukan upaya tersebut, maka kita kenali dulu tentang apa itu konsep gender responsive university. In Indonesia kali PTRG, perguruan tinggi responsif gender. Jadi kalau kita lihat ini ya, PTRG is a university that has policies, program, activities, and budgeting that taking into account the differences in needs, experiences, and aspirations of the academic community in determining, implementing, evaluating, controlling, and improving governance in the three dharma of university of gender mainstreaming. Jadi yang disebut dengan konsep gender responsive university ini adalah universitas yang di dalamnya itu memiliki kebijakan, memiliki program juga, memiliki aktivitas, bahkan proses kebutuhan dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan pengalaman-pengalaman dari laki-laki perempuan termasuk juga adalah aspirasi ya dari laki-laki dan perempuan yang ada di dalam komunitas akademiknya atau masyarakat akademiknya. Nah, memperhatikan terhadap perbedaan kebutuhan, perbedaan pengalaman dan aspirasi ini harus sudah dimulai dari determining ya. Dari mulai melakukan penetapan berkaitan dengan kebijakan, program, dan aktivitas tadi. Kemudian istilahnya pelaksanaannya juga, bahkan evaluasinya juga ditetapkan,
kontrolnya juga begitu, termasuk juga bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan, terutama di dalam konteks tata kelola perguruan tingginya, dan tentu saja adalah di core bisnisnya Tridharma of University, yaitu Tridharma perguruan tinggi yang kalau di Indonesia sebutannya seperti itu, terdiri dari penelitian, kemudian ada pengabdian, dan ada pendidikan. Nah, konsep ini setidaknya kita lihat di foundation-nya, ya, ada landasannya, goals, kemudian ada tujuannya, kemudian objectives, ada beberapa yang menjadi sasaran sama indikatornya. Jadi beberapa indikator untuk bisa melakukan pengukuran apakah kampus-kampus yang kita miliki itu sudah termasuk sebagai kampus yang gender responsive university. Nah, ini foundation-nya ya, landasannya ya, dari mulai Undang-Undang Dasar 1045 Ristek ya, nomor 30 tahun 2021 maupun dilanjutkan dengan PNA nomor 73 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kita skip. Nah, ini yang menjadi tujuan dari PTRG atau University Responsive Gender. First, understanding. Ensure that all level in university understand the concept, principles, and strategies of QUG in implementing university governance and Tridharma. Jadi bagaimana tujuan ya? Tujuan dari PTRG ini adalah mencoba memahamkan ya semua komponen di semua level yang ada di dalam universitas itu untuk memahami apa itu sesungguhnya konsep mainstreaming gender atau pengaruh utamaan gender. Prinsip-prinsipnya seperti apa, sekaligus strateginya itu seperti apa ketika akan diimplementasikan di dalam tata kelola perguruan tingginya maupun pelaksanaan dari Tridharma perguruan tingginya. Dan tujuan yang berikutnya ini adalah supaya terjadi fair and equal ya, supaya ada keadilan dan ada kesetaraan ya. Sekaligus juga karena ini konteksnya perguruan tinggi adalah sebagai salah satu pilar yang akan memfasilitasi merubah sumber daya manusia itu menjadi human capital ya, sebagai modal manusia, maka tujuan berikutnya dari PTRG ini adalah untuk melakukan pengembangan kualitas secara berkelanjutan. Dan ini tujuannya, mohon maaf, ini tujuan atau sasaran ya, karena tadi goals itu yang saya maksud adalah tujuan. Nah, ini terjemahannya adalah objektif. Ya, berarti sasarannya. Nah, sasarannya ini ada dua, tapi sama-sama berbicara tentang integrating gender perspective in all PPEPP, regarding university governance and Tridharma process program and activities. Jadi bagaimana perspektif gender ini terintegrasi di dalam semua proses mulai dari penetapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian sama peningkatan ya. Dalam hal apa? Dalam proses tata kelola universitasnya atau perguruan tingginya, dan dalam hal melakukan kegiatan inti atau bisnis intinya dari perguruan tinggi, yaitu Tridharma. Begitu juga perspektif gender ini harus diintegrasikan dalam budaya internal perguruan tinggi sehingga nanti terbentuk ya university culture yang sensitif terhadap isu-isu gender. Nah, ini masih bicara di dalam konsep, ini adalah indikator untuk melihat sekaligus melakukan pengukuran ya, apakah perguruan tinggi itu sudah responsif gender. Ini ada 4 dimensi, institusional, Tridharma PT, governance and budgeting, and culture of non-violence. Nah, masing-masing 4 dimensi ini kemudian diturunkan dalam indikator. Indikator yang pertama adalah garis PSY. Jadi secara institusional itu perguruan tinggi punya yang namanya pusat studi gender atau pusat studi gender dan anak. Kemudian ada disaggregate data, jadi ada data terpilah. Ini berkaitan dengan profil gendernya, dan tentu saja ada regulasi yang berkaitan dengan pengaruh utamaan gender ya oleh rektornya ya, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh rektornya tentang PUG atau pengaruh utamaan gender. Gender mainstream ini ada.
Begitu juga tridharma yang dilakukan oleh perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, which has a gender perspective. Jadi memiliki perspektif gender. Pendidikan misalnya, mulai dari kurikulumnya, bagaimana ini menempatkan laki-laki dan perempuan ya secara sama dalam pengertian di sini adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang berangkat dari keberagaman karakteristik dari peserta didik. Kemudian di governance dan budgeting ini berarti artinya untuk melakukan pengukuran apakah PTRG itu ada melekat pada perguruan tinggi kita, ini yang namanya academic community itu terlibat secara langsung di dalam proses perencanaan program, kemudian monitoring dan evaluasi, serta follow up. Dan tentu saja yang keempat ini yang sangat marak, ini ada culture of non-violence. Jadi berkaitan dengan budaya yang nir kekerasan, tanpa kekerasan, sebagai bagian dari upaya kita lebih untuk mengimplementasikan dari Permendikbud Ristek tadi dan PMK. Nah, ini ada beberapa apa ya istilahnya ya peluang dan tantangan ya, yang bisa ditangkap oleh perguruan tinggi sekaligus sebagai energi untuk bisa mewujudkan gender university management. Nah, di sini challenge, there is still a perception that gender is only related to women, not about men and women related. Ini artinya bahwa masih dijumpai juga persepsi bahwa gender itu ya hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal gender itu tidak hanya berkaitan dengan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, terutama adalah di dalam hal relasinya, termasuk dinamika relasi itu yang selalu berkembang, dikonstruk oleh sosial dan budaya. Kemudian juga ada gender equality and justice is only a personal interest. Jadi orang itu sudah sadar, sudah paham tentang gender, tetapi itu hanya akan dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian juga ada gender equality for religion and culture. Masih juga ada asumsi bahwa yang namanya persamaan gender itu ya akan bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya. Ini adalah bagian dari tantangan yang kita hadapi. Termasuk di sini university still doesn't have this integrated data yang tadi sudah saya sampaikan menjadi bagian indikator. Ini masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki profil gendernya. Jadi data terpilah tentang laki-laki dan perempuan, tidak hanya konteks berapa jumlah mahasiswa laki-laki perempuan, tapi sampai ke level misalnya manajemennya itu apakah perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi ya dalam hal ini dan memberikan kemanfaatan untuk perguruan tinggi. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya opportunity, the existence of gender by governing process. Ada kesempatan sebenarnya bagi kita universitas-universitas di Indonesia, karena sebagaimana tadi yang di slide sebelumnya tentang landasan atau tentang dasar-dasar PTRG, itu kita sudah punya peluang. Ternyata ada sekian banyak aturan pemerintah atau regulasi pemerintah ya yang berkaitan dengan eksistensi gender, yang berkaitan dengan keadilan gender dan lain sebagainya. Bahkan bahunya tadi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamankan. Kemudian there is a policy for PUJ, juga ada tentang regulasi gender mainstreaming, kemudian gender awareness has become to grow among society, dan ini kita lihat ya bahwa kesadaran tentang gender itu juga sudah mulai tumbuh ya di kalangan masyarakat kita. Nah, ini adalah sebagai peluang sekaligus tantangan bagaimana kita membentuk University Management Development. Baik, ini adalah yang menjadi inti sebenarnya ya how create University Management Development Strategy with a gender perspective. This is building a gender perspective in the campus community based on core values. Jadi maksud saya bahwa untuk
strategi yang bisa kita gunakan untuk bisa membangun atau mengembangkan universitas berperspektif gender itu adalah dengan membangun perspektif gender itu didasarkan kepada core values yang dimiliki oleh kampus tersebut atau oleh perguruan tinggi tersebut. Kayak misalnya di perguruan tinggi kami kan punya core values kehuzalian. Di dalamnya itu misalnya ada anak mulil khair, jadi peduli terhadap sesama. Sehingga ketika melihat realitas di sekitar atau yang terjadi di kampus kita itu yang berkaitan dengan ketidakadilan, diskriminasi dan lain sebagainya, kemudian kita punya sensitivitas untuk ikut mengupayakan bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, ada antisipasi pembuatan universitas berbasis atau berperspektif gender itu didasarkan kepada core values yang dimiliki oleh universitas tersebut. Sehingga kalau basisnya itu adalah core values, maka gender tidak dipandang sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip itu seolah-olah memberikan posisi khusus kepada perempuan, seolah-olah mengutamakan perempuan. Sebenarnya kan tidak, karena diskriminasi gender itu kan juga sebenarnya tidak hanya terjadi kepada perempuan, kepada anak, atau kepada kelompok usia yang rentan, tetapi juga kepada laki-laki. Kayak misalnya di kampus, kalau lihat temannya yang laki-laki, sifatnya kelemah lembutannya seperti perempuan, itu akan ada senyuman dari teman-temannya. Kalau parahnya yang mengejek, nah itu artinya belum berperspektif gender. Atau misalnya, program studi PIAUD misalnya, pendidikan Islam anak usia dini, kok ada ya mahasiswa laki-laki yang masuk ke situ? Atau istilahnya kesadaran gendernya ini belum muncul secara. Nah, termasuk juga create policies with a gender perspective. This is policy strategic planning, gender responsive, budgeting planning, important. Jadi bagaimana kita mengkreasikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender. Dalam hal ini misalnya universitas bisa mengeluarkan kebijakan, kemudian jadi berbagai macam peraturan rektor, atau mungkin sekedar aturan di bawahnya ada edaran, kemudian ada aturan dekan dan lain sebagainya. Kemudian itu mulai dikawal dari proses strategic planningnya, ya. Jadi dari menyusun rencana strategiknya, kemudian juga di proses gender responsive budgeting planning, berarti bagaimana di proses perencanaan penganggaran itu kemudian juga harus responsif gender, artinya tadi harus disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan aspirasi yang berpihak kepada gender, begitu. Kemudian tentu saja adalah aktualisasinya adalah dengan program. Nah, create policies continue by substantive implementation with a gender perspective. Jadi kebijakan-kebijakan ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk implementasi yang substantif. Ya, artinya di sini bahwa kebijakan yang diimplementasikan itu bukan lagi berbasis kepada dokumen, ya, dokumen-dokumen asli. Kita mulai ada dokumen dulu, kemudian dia melakukan, atau kita mulai melakukan dulu, kemudian kita mencoba melakukan penataan dari aspek regulasinya dalam bentuk dokumen, itu yang saya maksudkan sebagai substantive implementation. Nah, baru kemudian ini mobilize leadership commitment, jadi butuh mobilisasi ya dari seluruh pimpinan ya, dan tentu saja dalam rangka untuk melakukan pengawalan apakah strategi kita ini adalah strategi yang efektif, tentu kita juga harus continuous evaluation. Jadi kita harus melakukan evaluasi secara terus-menerus sehingga tadi aspirasi, kemudian proses pelibatan di dalam PPEPP itu terus berkelanjutan, termasuk adalah hasil itu mengamanatkan kepada kita apakah kita melakukan perbaikan atau tidak. Nah, ini best practice ya, best practice, tapi yang saya sampaikan di sini misalnya dari UIN Raden Mas Said sampai misalnya ini adalah UIN Syekh Jamil Jamil Bukit Tinggi sebagai contoh best practice yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk closingnya,
I would like to describe guiding a university with a gender perspective is a long and learning process. Jadi membangun universitas yang berperspektif gender ini butuh proses yang panjang dan juga relatif tidak mudah. Maka passion, commitment, and integrity are very necessary for a better campus and country. Jadi kita butuh yang namanya kesadaran, butuh yang namanya komitmen, butuh yang namanya integritas untuk bisa membuat kampus kita, universitas kita, bahkan negara kita itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, sangat interesting Bu Umi, penjelasannya sangat kalau Pak Reza juga bilang daging semua. Baik, karena waktu jadi kita langsung aja ke question answer. Di saya ini ada beberapa email, tapi tadi ada yang mau bertanya, katanya dari Cilacap, silakan. Mungkin mau langsung ditanyakan. Siapa Iya, tadi? Bu Yes, monggo Bu Hanifah, silakan. Ibu, oh iya, silakan Yes, Ibu. Olega, ya. Saya mau tanya Nah, buat siapa nih Bu? Silakan Bu. ke Bu Umi ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Umi, Pak Indah, dan Pak Syekh. Hari ini menarik sekali karena barangkali ini bagian dari apa yang kami lakukan selama ini, sehingga pembicaraan kita hari ini kok menarik sekali. Terutama untuk yang strategi perguruan tinggi responsif gender. Yang ingin saya tanyakan Bu Umi, tidak dipungkiri ya, sering sekali pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, mohon maaf sekali menyampaikannya, sering sekali pimpinan-pimpinan perguruan tinggi itu belum memiliki belum memiliki perspektif. Dalam hal ini adalah perspektif gender. Nah, dalam membangun sarana prasarana juga akan dilihat apakah kebutuhan itu untuk banyak orang atau untuk sedikit orang. Padahal salah satu dari perguruan tinggi yang responsif gender itu adalah membangun sarana prasarana juga untuk kalangan-kalangan minoritas seperti misalnya disabel. Nah, ini tanpa ada pemikiran dan kesadaran gender dari para pimpinan, sepertinya nihil sekali akan terwujud sebuah akses untuk teman-teman yang disabilitas misalnya, karena gedung kita 5 lantai atau 3 lantai tetapi tidak memiliki akses untuk disabilitas. Nah, ini tentu ini kan harus dibongkar ya Bu Umi. Nah, ini bagaimana strateginya, walaupun tadi sudah disampaikan ya, tetapi secara spesifik gimana strategi membangun perspektif ya, istilahnya membangun perspektif untuk para pimpinan terkait dengan sarana prasarana. Karena itu yang pertama, kemudian yang kedua, ketidaksensitifan para pimpinan juga akan berimplikasi pada anggaran. Karena biasanya kalau gender itu dimaknai perempuan, dimaknai masyarakat kecil, sehingga kemudian juga akses anggaran itu sangat kecil untuk untuk penelitian, untuk pengabdian yang responsif gender. Nah, itu bagaimana kemudian strateginya untuk untuk membangun membangun pola pikir atau membangun perspektifnya terkait dengan sarana, dan kemudian yang kedua terkait dengan anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Bu Umi, ditahan dulu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Selain dari Ibu Moyas dari Cilacap juga. Ada dua email ini dari yang mau bertanya sama Tuan Syekh. Jadi nanti kita sama-sama dibacakan dulu. Masih dengar Tuan Syekh? Halo.
Tuan? Ya, dengar. Oke. Ya. Ini ada email di saya, ada beberapa email, tapi saya akan bacakan 2 saja terkait dengan ini tadi dari Farhan. Ini Farhan dari Universitas Banten Jaya. Ini bertanya bahwa sangat menarik pemaparan Tuan yang tadi dipaparkan terkait sustainable development. Di era digital, what are the elements that support the sustainable development goal? Jadi apa sih elemen-elemen untuk sehingga keberlanjutannya dapat berhasil, itu satu. Kemudian yang kedua, jika kita bicara sustainable development, mengapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ini yang luas dibandingkan dengan tujuan pembangunan milenial yang sangat spesifik? Itu bisa ditangkap, Tuan? Sekali lagi. Yang kedua ini, jika kita bicara sustainable development, why are the sustainable development goal so broad compared the very specific millennium development goal? Jadi mengapa pembangunan berkelanjutan sangat luas dibandingkan dengan pembangunan milenium yang sangat spesifik? Itu, Tuan. Oke. Oke. Sebentar, yang ada dari Fani ini buat Puan Umi dari Cilacap. Jadi banyak forum diskusi online, Bu, yang pada masa pandemi kemarin temanya berbicara tentang teknis perencanaan dan penyediaan infrastruktur. Sementara informasi yang berkaitan dengan teknis infrastruktur biasanya tidak semuanya melalui bahasa isyarat untuk penyandang penyandang tunarungu. Pertanyaannya, bagaimana pemerhati infrastruktur yang memiliki keterbatasan dapat mengakses informasi itu? Ya, sebab banyak dari mereka merupakan pelaku pembangunan yang harus menerapkannya pada tingkat minimal di dalam rumahnya. Jadi intinya bagaimana pendapat atau pandangan Ibu terkait dengan hal tersebut? Bisa ditangkap, Bu? Insya Allah, Pak. Oke, baik, silakan yang pertama mungkin Tuan Syekh dulu, karena tadi yang berbicara awal Tuan Syekh 3-4 menit, Tuan, karena waktu udah semakin mendekati ke asar kalau di sini. Silakan, Tuan. Oke, nomor satu, Farhan yang bertanya tentang digitalization. How digitalization will help in sustaining the earth, right? So, of course, today advancements in technology will definitely help in assisting to sustain our earth, right? Okay. For example, the use of artificial intelligence or AI in terms of the internet in providing information to help support to eradicate poverty in the rural areas as well as other social issues, right? And then this digitalization will also help the farmers, for example, in terms of, having their drone, using drone to help to help them improve their agriculture practices. So this technology and digitalization will definitely help, in improving the agriculture exercise. For example, if the farmer have problem with the disease of their plant, with the handphone, they just snap the picture of the disease, and then the handphone will provide with AI, they can provide the solution immediately. So with the digitalization and the internet, it will surely help to sustain the earth, all right? Okay, and the people, right? That is the first question. The second question is on sustainable development and the millennium. SDG and millennium, right? So SDG is very wide because this is developed by the United Nations, which is very broad, covering 17 goals.
the issues is very broad, it encompasses the millennium as well, because the millennium is affected by the sustainability, right? Sustainability, right? So we all live in this world, so that we have to make it sustainable, right? It does not only mean for rural also. So millennium also have to, have a role to play, to help sustain the earth, right? So these 17 goals also are related to millennium goals, right? So I think that's an answer for your question number 2 lah. I think. Thank you very much. All right. I hope I have answered. Baik, Alright. thank you Tuan. Right. Nah, silakan Ibu Umi untuk menjawab pertanyaan yang 2 tadi dari Ibu Muas sama satunya dari Mia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Muyas sama Mbak Mia. Yang pertama untuk Bu Muyas, ya, ini memang salah satu tantangan yang paling mendasar ya, karena kita sebagai bagian dari entitas universitas tentu tidak serta-merta memiliki kekuatan untuk merubah, apalagi merubah mindset dari pimpinan. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah justru bagaimana merubah mindset dari para pimpinan agar mereka di dalam membuat kebijakan, kemudian membuat perencanaan infrastruktur dan lain sebagainya, itu semuanya berbasis atau berperspektif gender. Nah, merubahnya seperti apa? Yang pertama, kita tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi. Mungkin secara formal pada awalnya kita sebagai bagian dari pusat studi gender itu kemudian mengundang para pimpinan untuk memberikan pemahaman ya, karena tadi tujuan dari PTRT itu adalah para pimpinan juga di semua level itu harus paham. Maka buat mereka paham dengan cara kita sosialisasi itu tidak hanya dalam forum yang formal ya, misalnya ada kayak seminar dan lain sebagainya, tetapi di setiap kegiatan yang kita bisa masuk di dalamnya, kita itu menyuarakan tentang kalau yang seperti ini belum gender, kalau yang seperti itu ini malah menyebabkan ketimpangan gender dan lain sebagainya. Tetapi bahwa untuk merubah mindset ini tidak serta-merta, maka merubah mindset harus didukung oleh kemauan pimpinan untuk terus belajar. Apalagi tadi kan yang namanya pendidikan yang notabene memberikan fasilitas layanan jasa pendidikan, masa orang yang ada di dalamnya tidak mau terus belajar. Sehingga selain sosialisasi juga ada keinginan yang tumbuh dari diri sendiri untuk terus belajar tentang perspektif gender, bukan hanya sebagai bagian dari tuntutan universitas yang harus diimplementasikan dari pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari kesadaran manusia yang harus memanusiakan manusia yang lain. Itu yang menurut saya yang pertama. Kemudian yang kedua, dorong kepada pimpinan agar punya new story, punya sesuatu yang baru. Ini bedanya saya sebagai pemimpin saat ini dengan pemimpin yang sebelumnya, harus kebijakannya itu harus berperspektif gender. Itu Bu Muyas menurut saya adalah seperti itu. Kemudian kalau untuk menurut Bu Mia, iya betul ya. Walaupun banyak sekali ya sosialisasi, webinar dan lain sebagainya yang mencoba membangun kesadaran dari masyarakat Indonesia dan utamanya masyarakat yang ada di dalam dunia pendidikan untuk berperspektif gender atau respon atau setidaknya adalah sensitif terhadap isu-isu gender, itu memang tidak mudah. Nah, kalau di dalam konteks melakukan perencanaan penganggaran yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana, lalu sarana prasarananya atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh kelompok misalnya kelompok tertentu tadi yang difabel misalnya, itu saja kita tidak tahu. Dan hal ini tadi yang dicontohkan itu adalah yang tentang tunarungu. Apalagi kalau orang ini ada di desa, akses untuk mendapatkan pendidikan tingginya itu juga sangat terbatas. Nah, maka ini menjadi bagian dari yang saya sebut bagaimana masyarakat kita itu membentuk yang namanya desa responsif gender. Nah, desa responsif gender ini bisa dikreasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dari perguruan tinggi
yang tentu saja tadi yang perguruan tingginya itu sehingga ketika melihat ada kelompok masyarakat tertentu tadi misalnya tunarungu tidak memperoleh akses pendidikan sebagaimana yang seharusnya, kemudian kita bisa melakukan fasilitasi, tapi fasilitasi itu juga tidak hanya bergantung kepada kita para dosen, termasuk adalah elemen masyarakatnya, dalam hal ini adalah desa responsif atau mungkin yang lebih inklusif. Nah, mungkin desa inklusif itu juga lewat pengertian para dosen dan mahasiswanya itu bisa dimulai dengan membentuk keluarga inklusif sehingga individunya ya berdaya, kemudian keluarganya juga berdaya, kemudian masyarakatnya juga berdaya, warga negaranya berdaya, bangsanya berdaya. Yang mungkin ini agak inline ya dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Hisam ya, yang berkaitan dengan prosperous rural. Itu ada upaya melakukan empowerment ya terhadap individual, kemudian komunitas dan warga bangsa. Mungkin itu Pak Indah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tadi saya ada. Baik, terima kasih. Mungkin di penghujung session ini boleh nanti di chatbox Tuan ditulis emailnya dan Ibu Umi biar kita saling tukar email biar nanti keberlanjutan untuk kolaborasinya bisa terjaga. Untuk terakhir mungkin di closing remark silakan Tuan 1-2 menit closing remarknya disusul dengan Ibu Umi. Silakan Tuan. Closing remark. Closing remark. Ya, silakan. Alright. Okay, as my closing remark, I say thank you very much for your attention and your cooperation for attending my lecture. All right. So I hope that as a proponent of sustainability development, I think we all have a role to play to help each other in achieving the sustainable development goals. Thank you very much. Oke, silakan Ibu Umi untuk closingnya. Terima kasih Pak Indah. Sudah diberikan kesempatan, ini adalah hal yang sangat bermanfaat. Mungkin ini juga saluran kami untuk melakukan penyadaran tentang pentingnya kita untuk melakukan sensitivitas terhadap gender, dan saya menjadi bagian dari proses memulai ya, jadi bukan saya yang sudah jadi, tetapi bagian dari proses tersebut. Jadi mari bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dimulai dari bagaimana kita melakukan tindakan sehari-hari, itu perspektifnya adalah gender. Mungkin itu, terima kasih, segala hal mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Mungkin Pak Indah di lain kesempatan lagi. Iya. Terima kasih baik Ibu Umi, Tuan CM Hizam. Terima kasih banyak atas sharingnya. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan sharing secara fisikal. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Bu Umi ikut ke UNIKL Malaysia dan teman-teman silakan. Sampai ketemu di event yang berikutnya Tuan. Terima kasih semuanya telah ikut dalam sharing ini. Saya selaku moderator sekaligus host, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama lihat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Hisam, Pak Indah dan semuanya. Ya, sama-sama.
mesti kula